Om Swastiastu. Selamat datang di channel Dunia Pendidikan, khususnya pendidikan agama Hindu. Pada kali ini, Bapak akan membahas pembelajaran tentang Cadu Sakti. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu Cadu Sakti? Nah, kalau anak-anak belum tahu, simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita tahu isi pokok pembelajaran Cadu Sakti. Yang pertama, menerima kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kebesaran Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang ketiga, memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang terakhir atau yang keempat, implementasi Cadu Sakti dalam ajaran Trihitakarana. Jadi inilah kompetensi dasar dari pembelajaran Cadu Sakti. Sekarang kita lanjut ke materi ya anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian Cadu Sakti, di sini Bapak akan jelaskan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Bagiannya ada 4, yaitu Wibu Sakti, Jana Sakti, Kri Sakti, dan Prabu Sakti. Nah, di dalam keempat bagian Cadu Sakti ini ada hubungannya dengan Trihitakarana. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu tentang Trihitakarana, yaitu ada Prayangan, ada Pawongan, dan ada Palemahan. Ini hubungannya sangat erat sekali ya anak-anak. Nah, sekarang simak videonya dengan baik ya anak-anak. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang Cadu Sakti. Cadu Sakti atau Catur Sakti berasal dari kata Cadu Sakti atau Catur Sakti. Cadu atau Catur artinya 4, Sakti sama artinya dengan kemahakuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh ide Sang Hyang Widi yang sama sekali tidak dimiliki oleh umat manusia yang ada di bumi ini. Contohnya, di sini sudah ada gambar ya anak-anak. Gambar alam, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Ini semua buatan ide Sang Hyang Widiwasa yang dimana manusia tidak akan bisa mampu membuatnya. Sekarang Bapak akan jelaskan arti bagian-bagian dari Cadu Sakti dan hubungannya dengan Trihitakarna. Yang pertama, Prabu Sakti. Prabu Sakti artinya Sang Hyang Widi mempunyai sifat maha kuasa. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi merupakan sifat yang hanya dimiliki olehnya dan tidak mungkin dimiliki oleh umat manusia yang ada di bumi ini. Yang kedua, Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa bersifat mahada. Maksudnya adalah setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Hyang Widi, sehingga beliau juga diberi sebutan Sang Hyang Sangkan Paran, yaitu meresap pada semua benda. Oleh karena demikian, kita sebagai umat ciptaan Sang Hyang Widiwasa perlu untuk melestarikan ciptaannya sebagai perwujudan rasa hormat dan bakti kepadanya. Yang ketiga, Jenana Sakti. Jenana Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa bersifat maha tahu. Kemahatauan Sang Hyang Widiwasa ini menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang baik dan benar. Yang keempat, Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa memiliki sifat mahakarya. Sifat beliau dapat disebut dengan kodrat ataupun takdir. Mengapa demikian? Karena siapapun yang dapat menahan, menentang, dan melawan kehendak beliau. Sekarang Bapak akan jelaskan hubungan Cadu Sakti dengan Trihitakarana. Di sini erat sekali hubungannya mengingat dari arti Cadu Sakti yaitu kemahakuasaan atau kekuatan ide Sang Hyang Widi harus diseimbangkan dengan pelajaran Trihitakarana. Sekarang Bapak akan bahas apa itu Trihitakarana dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Trihitakarana merupakan 3 penyebab hubungan yang harmonis. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Contoh hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sembahyang 3 kali sehari. Yang kedua, melakukan Tita Yatra. Contoh yang ketiga, yaitu bersembahyang di pura pada saat Purnama Tilem atau Puja Wali.
Contoh hubungan manusia dengan manusia seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, rukun antara sesama, contohnya gotong royong. Contoh hubungan manusia dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya harus menjaga kelestarian alam beserta isinya. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Mengingat hidup di muka bumi ini memerlukan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta, karena manusia hidup dari hasil alam. Hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Demikian penjelasan mengenai hubungan antara manusia dengan alam. Jadi, dari penjelasan Cadu Sakti dan Tri Hitakarna sangat terlihat jelas hubungannya. Baik, demikian pembelajaran untuk hari ini tentang materi Cadu Sakti. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, khususnya dalam pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Untuk penutup, Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.